Selamat datang di The Deep Dive. Coba deh bayangin sejenak tahun pertama Anda kerja. Rasanya kayak masuk arena baru kan? Seru, tapi sekaligus bikin cemas juga. Betul sekali. Kita semua pengennya kan langsung tancap gas, buktiin diri, dapat proyek keren, melesat. Nah, itu dia. Tapi seringnya justru di tahun krusial inilah fondasi karir kita bisa, gimana ya, retak. Pelan-pelan tanpa kita sadari. Dan retaknya itu, ini yang menarik. Seringkali bukan karena faktor luar, bukan atasan yang galak atau kerjaan numpuk. Sumber yang akan kita kupas tuntas hari ini, sebuah artikel panduan karir, 7 kesalahan fatal tahun pertama kerja, justru nunjuk ke musuh yang lebih bahaya. Musuh dari mana tuh? Dari dalam diri kita sendiri. Wow, oke. Jadi misi kita hari ini adalah membedah 7 jebakan karir ini ya, supaya Anda semua bisa kenal dan menghindarinya. Artikel ini juga spesial kan, karena dia merangkum ide dari 2 buku hebat. Betul. Yang pertama, Ego is the Enemy dari Ryan Holiday, dan yang kedua, How Successful People Think, karya John C. Maxwell. Jadi kita bakal lihat gimana kombinasi ego yang nggak sehat sama cara pikir yang keliru itu bisa jadi resep bencana di awal karir. Oke, jadi ego dan cara berpikir. Ya, Holiday bilang ego itu kepercayaan yang nggak sehat pada kepentingan diri sendiri. Sementara Maxwell yakin pembeda orang sukses itu cuma satu, cara mereka berpikir. 2 hal ini yang akan jadi kompas kita. Wow, ini langsung mengubah perspektif. Jadi musuh terbesarnya bukan bos atau klien, tapi ego kita sendiri. Kalau gitu, apa nih serangan pertama dari ego yang harus kita waspadai? Serangan pertama ini sangat modern dan licik. Namanya sibuk membangun narasi tanpa ada aksi nyata. Sibuk membangun narasi. Maksudnya gimana tuh? Ini kondisi di mana karyawan baru lebih fokus cerita. Cerita soal rencana besarnya, atau ya sibuk bangun citra di media sosial, ketimbang beneran ngerjain tugasnya. Saya kebayang. Kayak di LinkedIn postingannya selalu belajar hal baru di proyek X. Padahal mungkin kontribusinya di situ minim banget ya. Nah, itu contoh sempurna. Atau di rapat, dia yang paling semangat ngomongin visi, ngomongin ide-ide besar, tapi pas ditanya, progres tugas kamu gimana? Jawabannya, ngambang. Selalu ada ya yang kayak gitu. Selalu ada. Dan Ryan Holiday punya penjelasan yang menusuk banget soal ini. Dia bilang, berbicara dan bekerja itu menguras energi dari sumber daya yang sama. Oh, menarik. Jadi ego kita ini pinter nipu diri. Cukup dengan banyak ngomong, dapat validasi dari cerita kita, ego itu udah ngerasa mencapai sesuatu. Ada kepuasan instan di sana. Dan kepuasan itu akhirnya mencuri energi yang harusnya buat kerja beneran. Tepat sekali. Ini bukan lagi soal manajemen waktu, tapi udah masuk ke manajemen energi mental. Kalau diterusin, dampaknya parah banget. Pasti ya, reputasinya jadi jelek. Banget. Awalnya orang mungkin kagum, tapi lama-lama kan ketahuan juga. Anda bakal dicap NATO, no action talk only. Atau kalau kata orang kita, OMDO. Omong doang. Nah, sekali cap itu nempel, kepercayaan tim, kepercayaan atasan, langsung anjlok. Jadi solusinya, terdengar simpel tapi butuh disiplin tinggi. Terapkan prinsip, diam adalah kekuatan. Biarkan hasil kerja Anda yang jadi juru bicara. Oke, diam dan bekerja. Ngomong-ngomong soal orang yang sibuk dengan narasi, biasanya mereka juga merasa udah paling tahu kan? Kayaknya ini nyambung ke kesalahan berikutnya. Nyambung banget. Itu jebakan kedua. Berhenti belajar karena merasa sudah punya gelar akademis. Nah, ini. Ada keyakinan keliru kalau ijazah sarjana atau master itu garis finish. Padahal itu kan garis start, ya kan? Justru itu. Tapi wajar sih kalau kita kadang merasa begitu. Kita kan udah bertahun-tahun belajar teori di kampus, pas masuk kerja disuruh ngerjain hal-hal yang kelihatannya sepele. Betul. Mungkin ada perasaan, masa lulusan S1 disuruh fotokopi? Atau masa disuruh rapihin data Excel doang gitu kan? Perasaan itu manusiawi, tapi juga sangat berbahaya. Disinilah terjadi benturan antara 2 pemikiran. John C. Maxwell di bukunya bilang, pemikir sukses itu pembelajar seumur hidup. Mereka malah suka di posisi nggak tahu, karena artinya ada ruang buat tumbuh. Sementara ego kita sebaliknya. Persis. Ego itu, kata Holiday, benci banget kelihatan bodoh atau nggak tahu. Ego bakal bisikin, kamu kan udah lulus, kamu udah pinter, jangan mau direndahin. Wah, bisikan yang mematikan buat karir ya. Kalau kita nurutin bisikan ego itu apa yang terjadi? Ya, kemampuan kita bakal stagnan, pengetahuan dari kampus itu bisa usang dalam hitungan tahun bahkan bulan. Anda bakal gampang banget dilewatin sama rekan lain yang mungkin gelarnya nggak setinggi Anda, tapi punya kerendahan hati buat terus belajar dari siapa saja. Jadi solusinya apa dong? Masuklah ke setiap situasi dengan mental spons, siap menyerap apapun. Dan yang paling penting, cari mentor. Bukan mentor yang cuma muji-muji ya, tapi yang berani nunjukin di mana letak kebodohan kita supaya bisa kita perbaiki. Mental sponge. Oke, saya suka itu. Ego yang bikin kita berhenti belajar ini kayaknya punya saudara kembar ya. Yaitu ego yang bikin kita merasa terlalu hebat untuk tugas-tugas kecil. Bener banyak. Ini kesalahan ketiga, merendahkan pekerjaan berskala kecil. Ini manifestasi ego yang paling kelihatan ya. Nolak bantu siapin materi presentasi karena ngerasa itu tugas anak intern. Atau nggak mau bikin notulen rapat karena itu kerjaan sekretaris. Padahal, di tahun pertama itu, setiap tugas adalah pintu. Pintu untuk memahami gimana sebuah perusahaan itu beroperasi. Saya jadi ingat pengalaman pribadi. Dulu waktu pertama kerja, pernah disuruh ngerapihin gudang arsip. Awalnya dongkol, kok cuma begini? Tapi dari situ saya jadi tahu dokumen apa aja yang penting, siapa orang-orang kunci di tiap departemen. Ternyata ada harta karun di tugas sepele itu. Nah,
Pengalaman Anda itu contoh sempurna dari apa yang Ryan Holiday sebut sebagai strategi kanvas, canvas strategy. Strategi kanvas. Gimana tuh? Bayangin seorang pelukis maestro. Dia butuh asisten yang nyiapin kanvasnya, bersihin kuasnya, nyampur catnya. Asisten itu kan nggak ikut melukis, tapi tanpa dia, sang maestro nggak bisa berkarya, pro-nya. Tapi, strategi kanvas ini ngajarin kalau cara tercepat buat maju adalah dengan membuat orang lain, terutama atasan kita, jadi sukses. Dengan begitu kita belajar prosesnya dari dalam. Dan membangun kepercayaan. Sumber ini bahkan menyarankan kita jadi seorang ante ambulo. Itu istilah Latin untuk seseorang yang membersihkan jalan bagi orang lain. Keren juga istilahnya. Caranya, cari tugas yang nggak mau dikerjain orang lain, terus kerjakan itu dengan sempurna. Oke, jadi kita harus mau ngerjain apa aja untuk tim. Tapi, apa ngerjain apa saja ini bisa jadi jebakan juga kalau kita nggak punya arah. Ini kayaknya nyambung ke kesalahan nomor 4. Anda menangkap benang merahnya dengan baik. Kesalahan keempat, bekerja keras tapi tanpa arah strategis. Ini jebakan buat si pekerja keras ya. Betul. Gejalanya itu Anda selalu sibuk, sering lembur, email dibalas cepat. Tapi kalau di akhir bulan atasan nanya, kontribusi terbesarmu bulan ini apa? Anda bingung jawabnya. Pernah ngerasain itu. Frustrasi banget rasanya. Kayak hamster yang lari kencang di roda kan? Banyak energi keluar, tapi nggak nyampe kemana-mana. Kita merasa udah ngasih segalanya, tapi nggak ada dampak yang kelihatan. Kenapa sih bisa gitu? Menurut Maxwell, ini kegagalan dalam beberapa jenis pemikiran sekaligus. Strategic thinking dan focus thinking. Kita kejebak dalam tirani hal-hal mendesak dan lupa bertanya, yang saya kerjain sekarang ini penting nggak sih? Kita kehilangan gambaran besarnya ya. Bener, kita gagal bedain mana sibuk, mana produktif. Lalu gimana cara keluar dari roda hamster itu? Solusinya bukan kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Sumber ini nyaranin ritual sederhana. Sisihkan 30 menit tiap akhir pekan buat refleksi. Cuma 30 menit? Cukup. Tanyain ke diri sendiri. Dari semua tugas minggu ini, mana yang beneran ngedukung tujuan utama tim? Mana yang cuma ngisi waktu? Dari situ, bikin rencana kasar buat 40 hari ke depan, fokus di 2-3 prioritas utama. Ini bantu kita jadi proaktif, bukan cuma reaktif. Oke, refleksi mingguan. Kalau kita udah capek kerja keras tanpa arah, terus tiba-tiba dapat kritik pedas dari atasan, rasanya pasti sakit banget. Ini kayaknya nyambung ke jebakan kelima. Sambungan yang pas banget. Jebakan kelima, bersikap defensif terhadap kritik. Momen di mana ego kita yang udah lelah diuji dengan kenyataan pahit ya. Persis, kita baru ngerasa kerja mati-matian, senior datang dan bilang, laporan kamu ini analisisnya dangkal banget. Reaksi pertama pasti pengen ngebela diri kan? Tentu saja, wajar dong kalau kita defensif. Kritik itu kan seringkali rasanya kayak serangan pribadi. Gimana cara misahin emosi dari datanya? Itu pertanyaan kuncinya. Disinilah pentingnya realistic thinking dari Maxwell. Kita harus latih diri buat lihat umpan balik itu sebagai data, bukan vonis atas karakter kita. Tapi kan susah. Susah banget. Karena ego kita, menurut Holiday, tugas utamanya yaitu melindungi harga diri kita. Pas dikritik, ego langsung bangun benteng pertahanan. Nyalahin orang lain, cari-cari alasan, atau malah ngeremehin yang ngasih kritik. Apa bahaya terbesarnya kalau kita terus-terusan di balik benteng itu? Kita bakal kejebak dalam kebodohan kita sendiri. Kita akan terus ngulangin kesalahan yang sama, karena kita nolak buat ngakuin. Kesempatan emas buat belajar jadi hilang. Jadi respon kita harus diubah ya? Harus, daripada langsung bilang, tapi kan saya sudah. Coba ambil napas, lalu tanya, makasih masukannya, boleh tolong jelasin bagian mana yang perlu saya perbaiki? Satu kalimat itu bisa ngubah ancaman jadi peluang belajar. Ego yang nolak kritik ini jangan-jangan ego yang sama yang nuntut pujian ya? Sepertinya ini kesalahan berikutnya. Tepat sekali. Kesalahan fatal ke-6, mengejar pengakuan sebelum memberikan nilai. Ini mentalitas hak ya? Merasa berhak dapat promosi cuma karena udah setahun kerja? Atau merasa berhak dapat bonus gede padahal kontribusinya ya biasa aja? Nah, ini yang disebut sumber sebagai entitlement atau penyakit saya. The disease of me. Betul. Fokus kita sepenuhnya ke apa yang bisa saya dapatkan, bukan apa yang bisa saya berikan. Artikel ini pakai analogi papan skor yang bagus banget. Ada papan skor luar, isinya jabatan, gaji, pujian, jumlah likes. Dan ada papan skor dalam. Nah, orang yang kena penyakit saya ini cuman lihat papan skor yang luar. Padahal itu di luar kendali kita ya? Benar. Kita nggak bisa ngontrol papan skor luar, tapi kita bisa 100% ngontrol papan skor dalam. Nah, saat ekspektasi di papan skor luar nggak terpenuhi, lahirlah rasa kecewa, kepahitan, semangat kerja hancur. Jadi solusinya balik fokusnya. Tepat. Tiap pagi tanya, nilai apa yang bisa saya berikan hari ini? Percaya deh, pengakuan itu bakal datang sebagai efek samping dari kontribusi yang konsisten, bukan karena ditagih. Semua jebakan yang kita bahas ini, dari sibuk retorika, berhenti belajar, sampai nuntut pengakuan, semuanya kayaknya bermuara pada satu ilusi besar. Ini jebakan terakhir, nomor 7. Anda menyimpulkannya dengan sempurna. Jebakan ke-7. Terjebak dalam ilusi kesuksesan instan. Ini puncaknya ya? Puncak dari semua kesalahan ego dan cara berpikir. Jebakan ini ngincer mereka yang terobsesi sama passion, tapi lupa sama disiplin. Masuk kerja mimpinya langsung jadi bintang, ngubah perusahaan dalam 6 bulan, dapat promosi di tahun pertama. Padahal karir itu maraton, bukan lari sprint kan? Tapi tekanan dari media sosial, dari cerita-cerita sukses yang viral, kayaknya bikin kita lupa hal itu. Persis. Akibatnya, pas ketemu kenyataan, proyek pertama ternyata bosenin, atasan ternyata banyak nuntut, atau presentasi pertama gagal total, mereka langsung goyah. Langsung mikir, wah jangan-jangan ini bukan passion saya. Nah, ego is the enemy ngingetin kita.
Passion yang gak terkendali itu rapuh. Gairah itu butuh ditemenin sama tujuan dan realisme. Dan dari sisi cara berpikirnya, John Maxwell bakal bilang, mereka gagal nyimbangin possibility thinking, mimpi besar, dengan realistic thinking, yaitu menjalani proses yang kadang membosankan. Mereka nggak punya apa yang disebut lemari ketabahan. lemari ketabahan. Cadangan mental buat ngelewatin hari-hari sulit. Solusinya, ia keseimbangan. Tetap pegang mimpi besar Anda sebagai bintang penunjuk arah. Tapi fokuslah pada langkah-langkah kecil yang konsisten setiap hari, sekecil apapun itu. 7 kesalahan yang ternyata saling terkait erat ya. Ini beneran kayak peta ranjau buat tahun pertama kerja. Bener. Dan untuk merangkum semuanya, sumber ini ngasih analogi penutup yang kuat banget. Membangun karir di tahun pertama itu kayak nanam pohon. Oke, gimana tuh analoginya? Kalau ego Anda kegedean, seperti peringatan dari holiday, Anda nggak bakal sabar. Anda bakal coba narik-narik batang pohon itu ke atas biar kelihatannya cepat tinggi. Hasilnya, Akarnya putus. akarnya putus, dan pohon itu mati sebelum sempat besar. Sebaliknya, kalau Anda fokus ngelatih cara berpikir, seperti ajaran Maxwell, Anda akan sabar. Anda bakal fokus ke hal-hal yang nggak kelihatan. Nyiram, ngasih pupuk, nguatin akarnya jauh di dalam tanah. Dan ketika badai datang, Tepat. Ketika badai dunia kerja yang sesungguhnya datang, entah itu restrukturisasi, proyek gagal, atau politik kantor, pohon karir Anda yang akarnya kuat bakal tetap tegak berdiri. Sementara pohon lain yang cuma kelihatan tinggi, tapi akarnya rapuh, akan tumbang di tiupan angin pertama. tumbang. Sebuah gambaran yang bikin kita mikir ya. Jadi intinya adalah soal membangun fondasi di dalam, yaitu kerendahan hati dan kualitas kerja, bukan membangun fasad di luar. Itulah inti dari semuanya. Diri sendiri, jebakan mana yang paling terasa mengena atau paling berisiko bagi Anda saat ini. Dan berdasarkan solusi yang ada, satu langkah kecil dan konkret apa yang bisa Anda lakukan mulai minggu depan untuk mulai membangun akar yang lebih kuat. Renungkan itu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.